Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, senang sekali berjumpa kembali. Memang saya sengaja sedang dakwah, sedang keliling kemana-mana dalam kondisi COVID seperti ini. Di samping untuk pedulian COVID juga, dan juga untuk berdakwah. Dakwah bilhal namanya. Yang penting bagi kita adalah agar kita senantiasa hidupnya itu nyaman, dunia akhirat bahagia, amin insyaallah. Jemaah, ada kunci, ada trik untuk kita agar hidup kita itu dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan juga dicintai oleh seluruh manusia. Ada penawaran dari baginda Rasul SAW. Hai sahabatku, katanya, ala ukhbirukum bima yamhu bihil khotoya wa yarfa'u bihid darajat. Sahabatku, kata Nabi, maukah kalian aku tunjukkan amal ibadah yang apabila kalian kerjakan, maka amal ibadah tersebut akan menghapus dosa-dosa kecil dan juga akan mengangkat kedudukan kita di hadapan Allah dan Rasulnya. Subhanallah, derajat kalau sudah diangkat oleh Allah dan Rasulnya di hadapan Allah sangat tinggi derajatnya, maka apapun yang kita mau, insya Allah dijamin oleh Allah segera dilaksanakan. Amin ya rabbal alamin. Mau seperti itu? Hai sahabatku, kata Nabi, wahai para sahabat, maukah kalian apabila aku tunjukkan amal ibadah yang dikerjakan, maka amal ibadah tersebut akan menghapus dosa-dosa kecil dan juga akan mengangkat kedudukan kita di hadapan Allah tabaraka wa ta'ala dan di hadapan manusia. Derajat kita tinggi luar biasa. Jawab mereka, bala ya Rasulullah. Mau ya Rasul, mau, saya mau. Nabi kemudian menjelaskan, satu, isbahul wudu fil makarih, memaksimalkan ambil wudu ketika dalam kondisi-kondisi sulit, kondisi sakit, kondisi panas badannya, kondisi dingin dan sebagainya. Semua kita kerjakan sunah-sunah dalam wudu. Jadi doa-doanya, kemudian basuh muka, kemudian dan juga yang lain semuanya, dari mulai kumur sampai basuh kaki sambil doa-doa yang lain. Seandainya kumur juga jangan hanya begitu, tapi ambil air secukupnya, masukkan ke dalam kumur. Bagi yang tidak puasa siang hari ya, masukkan ke dalam mulut kita untuk berkumur sampai di tenggorokan, sampai terasa seperti aqsal khalqi namanya. Kemudian sisanya disedot ke hidung sampai di sini terasa sakit. Setelah itu istinsar 3 kali, sisih ke kiri. Ini namanya isbahul wudu fil makarih. Sekali lagi, bagi yang tidak puasa di siang hari, kalau malam boleh, nggak apa-apa walaupun puasa, karena malam kan boleh. Yang kedua, jika kita membasuh muka mungkin juga seperti itu, jangan pas begini saja, tapi seluruh anggota muka ini semua terbasuh semua, termasuk manabitus sya'ri, tempat-tempat tumbuh rambut sampai leher itu juga dibasuh. Ini yang akan menjadikan kita penyebab isbahul wudu seperti itu, akan dijadikan oleh Allah hamba-hamba Allah yang diangkat derajatnya tinggi dan diampuni dosa-dosanya. Yang kedua, kasratul khotoh ilal masajid, memperbanyak langkah menuju masjid. Memperbanyak langkah menuju masjid. Walaupun dalam kondisi apapun, kalau bisa nih kita perbanyak langkah menuju masjid. Untuk apa? Salat berjamaah, Allahu Akbar. Untuk apa? Tahiyatul masjid. Atau untuk apa? I'tikaf di masjid. Dan idealnya yang terbaik nih, ketika kita menuju masjid, jalan berangkat dengan jalan pulang jangan sama. Seandainya jalan berangkatnya menuju ke jalan yang satu, pulangnya silahkan melintas ke jalan yang lain. Agar apa? Agar langkah kaki kita itu merasa banyak dan dihitung per langkahnya oleh Allah lewat malaikatnya. Bagaimana Pak Ustadz kalau naik sepeda motor, dihitung lingkaran putaran roda motor tersebut? Nikmat kan begitu? Wah, jadilah orang-orang yang ahli masjid. Tapi bagaimana kalau sekarang di musim corona seperti itu? Ikuti aturan protokol kesehatan, insya Allah nyaman ya. Karena kita tahu ada seorang sahabat Nabi yang rumahnya paling jauh dari masjid. Siapa itu? Ada namanya Sya'ban. Beliau rajin sholat berjamaah, tidak pernah meninggalkan jamaah. Itu nanti ceritanya ada banyak.
Ketika suatu subuh tidak kelihatan jamaah, Rasulullah bertanya, mana Sya'ban ini, mana? Kok tidak kelihatan Sya'ban di masjid? Rasulullah pun bertanya-tanya, kemana dia? Kok tidak kelihatan? Ringkas cerita, kesana kemari, datanglah Rasulullah dan para sahabat mengunjungi rumah Sya'ban. Rumahnya cukup jauh juga, dari masjid sampai ke lokasi, sampai waktu afdolnya sholat duha katanya. Begitu sampai ke lokasi, diketok pintunya, Assalamualaikum. Dijawab oleh seorang ibu, Waalaikumsalam warahmatullahi. Apa benar ini rumah Sya'ban? Kata Nabi, benar ya Rasulullah, saya istrinya. Oh, ibu istrinya. Adakah Sya'ban di rumah? Ya Rasul, Sya'ban sudah meninggal katanya. Rasulullah baca kalimat istirja, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Pantesan tidak kelihatan. Yang jadi catatan penting ini, bagi sang istri bercerita, ya Rasulullah, ada 3 hal yang pernah saya dengar langsung dari mulut Sya'ban. Saya nggak tahu maksudnya apa. Apa itu, Bu? Kata Nabi. Beliau mengatakan, waduh saya menyesal kenapa tidak lebih jauh lagi. Yang kedua, waduh saya menyesal kenapa tidak lebih banyak lagi. Dan yang ketiga, waduh saya menyesal kenapa tidak lebih baru lagi. Apa ini maksudnya ya Rasulullah? Nabi jawab mengutip surat Qaf yang berbunyi begini, Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasarukal yawma hadid. Artinya sungguh memang sekarang ini engkau tutup, engkau bikin lupa oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala urusan dan segala ibadah. Tapi suatu saat fakashafna 'anka ghita'aka, suatu ketika akan dibuka tabir kita oleh Allah pada waktu sakaratul maut. Fabasarukal yawma hadid, sehingga yang terjadi tatapan batinmu akan melihat dengan tajam. Pantas Sya'ban itu merasa menyatakan seperti itu. Kenapa? Sebab Sya'ban merasa rumahnya paling jauh dari masjid. Dan dia menyesal kenapa tidak lebih jauh lagi dari masjid. Sementara dia adalah orang yang rajin ke masjid. Penyesalan ketika itu, dia menyesal. Kenapa tidak lebih jauh lagi dari masjid agar lebih banyak lagi, agar lebih pahalanya lebih meningkat lagi? Kenapa demikian? Nah, cuma sekarang kadang-kadang orang pada bingung, pada senang kalau rumahnya dekat dari masjid. Bolehlah seperti itu. Rumah dekat dari masjid boleh, asal untuk ibadah. Yang repot kan dekat doang dari masjid. Ada adzan hayya 'alas shalah, ngumpet lari. Ini sangat-sangat membahayakan, sangat disayangkan. Duh, kathratul foto ilal masjid. Dah, yang kedua, 2 dan 3 penyesalannya nanti disambung lagi aja, ya. Lalu amalan ibadah yang ketiga yang akan menghapus dosa-dosa kecil dan diangkat derajatnya oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah intidharus sholah ba'da sholah, menunggu sholat setelah melaksanakan sholat yang lain. Ini ada 2 arti ini, kata Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu diartikan demikian. Arti yang pertama, intidharus sholah ba'da sholah, setelah kita melaksanakan sholat lagi. Maksudnya apa? Membiasakan sholat berjamaah. Tadi subuh sholat berjamaah, begitu duhur datang, kita sudah berada, sudah standby di masjid untuk melaksanakan sholat berjamaah. Allahu Akbar. Demikian juga asar, tadi duhur sudah berjamaah, siap melaksanakan sholat jamaah asar. Ini disebut dengan intidharus sholah ba'da sholah. Arti yang kedua, kita biasa sholat jamaah nih. Kemudian suatu ketika kita mau jamaah nggak ada teman, tapi kita sholat sendirian, Allahu Akbar. Begitu salam, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Ada orang datang mau sholat berjamaah juga. Apa yang kita laksanakan selama ini? Paling jawabannya, saya sudah sholat. Yang terbaik adalah sholat lagi, berjamaah dengan orang yang baru datang tadi, meskipun kita sudah sholat. Lalu sholat yang pertama bagaimana? Menjadi sholat mutlak. Ada penjelasannya dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin. Itu intidharus sholah ba'da sholah. Demikian juga ketika kita mau sholat berjamaah, kemudian gak ada teman tadi, ada orang sudah sholat, kita ajak jamaah lagi, boleh, Allahu Akbar, yuk jamaah lagi. Jangan alasan dia sudah sholat lagi, bagus. Jika 3-3-nya ini, memang berat sih ini, amal sunat tapi berat.
Jika tiga-tiganya ini bisa kita laksanakan, kita praktekkan, maka Allah jamin. Kata Nabi, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat, fadzalikumur ribat. Itu adalah ribat, itu adalah ribat, itu adalah ribat. Apa itu ribat? Kalau bahasa indahnya pahala besar, gitu aja lah. Ribat itu dari kata-kata, kalau kita saksikan kuda itu, kuda yang mahal, kuda apa namanya? Kuda yang mahal itu suka ada mahkotanya di sini, yang paling bagus. Itu yang bikin mahal itu situ. Itu namanya ribat. Itu bahasa kinayah, bahasa sindiran. Artinya nilai ibadah seperti itu sangat-sangat dahsyat, jangan ditinggalkan. Ya, semoga bermanfaat. Demikian itu salah satu tujuan kita mengharap ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.